Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali teman-teman, masih di seputar rekrutmen ya untuk P3K di tahun anggaran 2024 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi yang mana di sini ada edaran terbaru teman-teman ya dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kalau kita lihat per 15 Januari 2025 ini tentunya bagi teman-teman ya tenaga honorer kategori ini yang memang belum menyelesaikan di proses P3K ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ada 4 poin perubahan ya. Jadi ada 4 poin perubahan di dalam surat edaran BKN ini. Dan tentunya di sini bagi tenaga honorer ya di kategori ini sudah diberikan 4 kali kesempatan ini ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini ya. Nah, selain itu teman-teman hanya diberi waktu 5 hari ya. Jadi mulai hari ini nanti teman-teman sudah mulai bisa menyelesaikannya. Nah, ini adalah bentuk antisipasi teman-teman ya. Jangan sampai nanti teman-teman terkena PHK ya, yang mana di dalam dari Pemda ya, itu misalkan ini kita kasih contoh ada surat edaran Pemda ya, kalau kita lihat di poin 5 ya. Jadi apabila terdapat tenaga non ASN ini yang tidak mengikuti pendaftaran ya untuk CASN di tahun 2024 ini, baik P3K ataupun CPNS ya, tentunya di sini bentuk komitmen pemerintah ya terhadap penyelesaian tenaga non ASN. Untuk tenaga non ASN itu dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ya, ini setun sayangnya BKN ya pada teman-teman tenaga honorer. Nah, ini jangan sampai terjadi teman-teman terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, makanya di sini BKN Badan Kepegawaian Negara ini mengeluarkan edaran kembali ya per 15 Januari 2025, yang mana tentunya ini bagi teman-teman tenaga honorer yang belum menyelesaikan ya segera untuk dilakukan penyelesaian. Oke teman-teman ya, nanti kita akan bahas teman-teman untuk edaran terbaru dari BKN, ada informasi apa, nanti kita akan sampaikan di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk edaran terbaru dari BKN per 15 Januari 2025 ya. Tentunya ini bentuk kepedulian ya dari Panselnas ya dalam penyelesaian tenaga honorer. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam edaran ini nanti ada 4 poin perubahan dan 4 kali kesempatan. Oke ya, kita mulai dari sebelumnya ya, sudah ada rapat koordinasi ya antara Menpan RB, Menteri Dalam Negeri ya, Kepala BKN dan sejumlah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat teman-teman ya, yang mana memang ada beberapa langkah dalam penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non ASN ya. Nah, salah satunya ya tentunya adalah melakukan pengangkatan ya tenaga non ASN yang mengikuti seleksi P3K, baik nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu ataupun di P3K paruh waktu. Nah, terus berikutnya teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya ya terkait dengan P3K paruh waktu ya. Kemarin sudah ada aturan ya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah perjanjian kerja paruh waktu. Mungkin teman-teman bisa cek ya di mastiukdr.com, nanti ada aturan mengenai P3K paruh waktu. Terus berikutnya ada juga aturan dari Menpan RB ya nomor 15 tahun 2025. Ini ada tambahan kriteria ya. Jadi ada tambahan kriteria bagi teman-teman tenaga non ASN yang sudah terdaftar di dalam database BKN maupun ada mekanisme pengolahan hasil nilainya bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti seleksi di ASN tahun 2024 kemarin. Nah, terus kemarin juga BKN sudah merilis ya di 14 Januari 2025 ini terkait adanya optimalisasi kebutuhan ya, dan juga adanya pengangkatan P3K paruh waktu ya. Nah, terus di sini teman-teman bentuk kepedulian ya dari Panselnas ya, baik itu dari pemerintah, ini bagi tenaga honorer itu sudah diberikan kesempatan 4 kali ini ya. Jadi mulai jadwal P3K
di 27 September itu kemarin kan ditutup di 31 Desember 2024. Terus kembali diperpanjang teman-teman ya, kembali diperpanjang sampai di 7 Januari 2025. Berikutnya diperpanjang kembali ya sampai di kemarin. Ya, kemarin adalah 15 Januari 2025 ya. Jadi sudah diperpanjang ini 4 kali ini teman-teman ya. Jadi mulai dari 31, terus 7 Januari, terus 15 Januari. Nah, sekarang teman-teman ya, ini 1, 2, 3 ya. Jadi adalah bentuk kepedulian pemerintah dalam penyelesaian tenaga non ASN. Nah, sekarang teman-teman ini kembali diperpanjang ya. Jadi kembali diperpanjang untuk pendaftaran P3K di tahap 2 yang mana edaran ini dikeluarkan per 15 Januari 2025 ya. Artinya sudah ada 4 kali kesempatan ya bagi teman-teman tenaga honorer yang belum melakukan proses pendaftaran. Nah, kita akan cek dulu teman-teman untuk edaran terbarunya ya. Nah, ini di terkait dengan pendaftaran P3K di tahap 2. Nah, yang pertama kita akan cek. Di sini ada surat edaran per 15 Januari 2025 ya, nomor 1291 terkait dengan perpanjangan pendaftaran untuk seleksi P3K di tahap 2. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini rujukan aturannya yaitu adalah mengenai keputusan dari MenpareB ya, nomor 15 tahun 2025 tentang kriteria tambahan pada seleksi pegawai pemerintah ya atau P3K bagi non ASN yang terdaftar di dalam database BKN. Dan juga terkait dengan mekanisme pengolahan nilai ya bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ya. Terus berikutnya ada keputusan MenpareB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu terkait dengan surat edaran MenpareB nomor 14 tentang penjelasan pengadaan P3K. Dan di poin 4 ini ada kebijakan pemerintah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seluruh pegawai non ASN yang terdata dalam database BKN untuk bisa diangkat menjadi P3K ya. Jadi memang saat ini pemerintah sedang fokus untuk menyelesaikan tenaga non ASN ya, khususnya yang sudah masuk di dalam database BKN. Nah, di sini teman-teman untuk itu ya, Badan Kepegawaian Negara ini kembali memperpanjang pendaftaran seleksi pengadaan P3K tahap 2 selama 5 hari ya. Jadi mulai tanggal 16 mulai saat ini ya sampai dengan nanti ditutup 20 Januari 2025. Jadi manfaatkan kesempatan ini ya, yang mana sudah diberikan kesempatan berulang-ulang ya, terutama bagi tenaga honorer yang masuk di database BKN tahun 2022 kemarin. Nah, di sini pejabat pembina kepegawaian memerintahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyebarluaskan informasi ini kepada seluruh pihak. Yang kedua adalah memastikan pegawai non ASN yang terdaftar di dalam database BKN untuk melakukan pendaftaran. Jadi memang fokusnya sekarang ini adalah untuk penyelesaian tenaga non ASN yang sudah masuk di dalam database BKN. Berikutnya adalah menginformasikan kepada pegawai non ASN yang terdaftar dalam database BKN bahwa apabila tidak melakukan pendaftaran maka akan kehilangan status prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Ini hati-hati ya. Kalau misalkan kita kasih contoh di edaran dari Gubernur Jawa Timur misalkan ya, di poin 5 ya. Di poin 5 ini apabila non ASN itu tidak mengikuti seleksi ASN di tahun anggaran 2024 ini bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja ya, atau mungkin dalam bahasa kasarnya bisa dipecat ya, atau di PHK. Itu ya. Terus dengan berlakunya surat ini maka lampiran dari surat BKN ya tertanggal 6 Januari 2025 tentang penyesuaian jadwal P3K maka dinyatakan tidak berlaku, dan sekarang berlakunya adalah ini ya. Jadi surat edaran di nomor 1291 per 15 Januari 2025 yang mana di sini kembali ada penyesuaian pendaftaran untuk P3K, untuk pendaftaran P3K tahun anggaran 2024 khususnya untuk di tahap 2 ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, yang berubah itu hanya di 4 poin saja. Ya, yang berubah hanya di 4 poin saja. Yang pertama ada di pengumuman seleksi ya, yang semula ditutup sampai dengan 1 November 2024, sekarang sampai 20 Januari 2025. Terus pendaftaran seleksinya ini diperpanjang, yang kemarin sampai 15 Januari 2025 ya, ini sekarang diperpanjang ya dari 17 November sampai dengan 20 Januari 2025. Jadi masih ada kesempatan 5 hari untuk teman-teman yang belum mendaftar ataupun belum menyelesaikan pendaftaran untuk P3K di tahap 2 ini. Terus di poin 3 ada seleksi administrasi ini dari 3 Februari ini diperpanjang sampai dengan 8 Februari. Tahun terakhir adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Ini yang terakhir di 18 Februari ini sekarang
tetap ya, cuma ya diperpanjang dari 4 sekarang diperpanjang ke 9 sampai 18 Februari 2025. Itu teman-teman ya, mungkin nanti untuk sate edaran ya seperti biasa ya, teman-teman bisa cek saja di laman kita masdewkardia.com atau nanti kita lampirkan ya di deskripsi video ini ya. Nah, terus jangan lupa teman-teman, bagi yang belum selesai ya, segera dilakukan resume pendaftaran dan segera untuk mencetak bukti pendaftaran untuk CASN di tahun anggaran 2024 ini ya. Tentunya ini adalah proses dari penyelesaian ya untuk tenaga non ASN khususnya yang sudah masuk di dalam database BKN, nanti biar bisa menjadi P3K ya. Tentunya bisa menjadi P3K paruh waktu ataupun menjadi P3K penuh waktu. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.